Halo guys, kembali lagi di channel Seekor Sebut. Hari ini kita bakal review dan membahas sedikit tentang satu figur dari McFarlane, yaitu Red Hood New 52 juga. Di sini dia yang series Black and White Essence Edition. Nah, yang kali ini McFarlane ini beda dari McFarlane yang sebelumnya kita review, yaitu The Flash Wally West. Yang ini dia ada gold labelnya, dimana ini series terbaru dari Gold Label Collection. Dan juga figur ini juga figur yang limited, yaitu cuman tersedia 7.400 pieces di tahun ini, dan produksinya juga tahun ini juga, tahun 2024. Ini boxnya agak damage sedikit ya, mungkin karena pengirimannya dan lain sebagainya. Nah, untuk McFarlane Red Hood ini aku dapat di harga sekitar 450 sampai 470-an. Mungkin sekarang udah di harga 450-an ya kayaknya. Nah, spesialnya dari ini adalah dia adalah yang series gold label. Jadi untuk sekedar info, kalau series gold label itu yang series terbaru. Jadi dia adalah upgrade seriesnya dari McFarlane itu sendiri, dan juga dia memiliki, diklaim sama McFarlane adalah memiliki detail yang lebih baik, dimana color paintingnya lebih bagus dan juga upgrade yang lainnya. Oke. Mungkin langsung aja kita ke boxnya terlebih dahulu. Jadi ini box depannya kayak gini, beda dari McFarlane sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia kan polosan ya, di cover blister gitu, jadi kita bisa lihat dari luar figurnya kayak gimana. Sementara kalau yang ini minusnya adalah kita nggak bisa lihat dalamnya, jadi kita nggak bisa nerawang dari figurnya itu sendiri. Kalau kita ketahui juga kalau McFarlane dan juga di Marvel Legends kan kadang-kadang kan banyak miscolor kayak gitu ya. Jadi yang ini kita nggak bisa lihat langsung karena cuma ada logonya si Red Hood itu, kemudian juga logonya McFarlane, kemudian di sini Authentic Limited Edition 7.400 pieces kayak gitu. Kemudian di sini ada logo DC aja, simpel kayak gitu. Di bawahnya juga cuma ada license-nya dia. Nah, di sini harganya 429, cuman kemarin aku dapatnya di harga 470-an kalau nggak salah, dapat diskon gitulah. Kemudian di sampingnya gini ada tulisan Red Hood New 52 dari series komiknya ya, of course. Kemudian ada Black and White Essence Edition, ada logo McFarlane, ada logo DC, dan juga ada logo dari Red Hood itu sendiri. Baliknya cuma ada gini, cuma ada QR yang bisa di scan. Nah, di belakangnya ada kartunya, sebenarnya kayak kartunya dia nanti bakal kayak gini juga, kayak gitu. Ini logo SNI dan sebagainya, license-nya, dan juga Instagram dan sebagainya. Oke, langsung aja kita unboxing dari sebelah sini dulu. Kita harus hati-hati guys, karena box adalah sahabat seperti yang Bang Medi bilang ya. Ini kita buka kayak gini aja. Oke, jadi untuk boxnya sendiri dia box yang doff gitu ya, dia enggak yang glossy, tapi hurufnya dia timbul kayak gini. Oke, nah dia juga boxnya kayak gini dia, sangat-sangat terkesan eksklusif ya. Nah, oke, ini figurnya kita dapat. Pertama kita dapat stand base nya. Kalau McFarlane yang lain kan stand base nya murahan gitu ya, kayak nggak sih murahan sih, kayak cuman bulat gitu aja. Nah, ini nggak ada apa-apa di belakangnya, nggak ada manual structure untuk yang lainnya. Ini kita bisa buka, cuma agak susah bukanya guys, terus ditekuk gitu. Nah, ini base nya. Wih, keren banget. Walaupun cuman ya, kalau dari McFarlane yang lainnya kan cuman bulat tanpa logo itu, sementara yang ini kita dapat dengan logonya si Red Hood. Keren ya, kayak gini aja sih, cuman ya oke lah gitu. Kemudian juga kita dapat ini, dia kayak nah, ini kita dapat stand untuk kartunya ya, cardnya ya. Jadi ini cardnya, so eksklusif. Kalau yang lain kan susah gitu ya untuk kita buka dia, jadi kita jarang untuk buka sih kadang-kadang untuk kartunya sendiri. Sementara yang ini agak sedikit berbeda dari kartu yang lain. Seperti ini, kita lihat ada tulisan Red Hood Black and White Essence Edition. Kemudian di belakangnya, nah kita dapat ini Black and White Essence Edition, Certificate of Authentic. Nah, yang menyatakan bahwa ini dia adalah
figur ke 5086 dari 7400. Jadi hanya 7400 orang yang punya figur ini guys, kayak gitu. Jadi emang benar-benar limited, dan kita bisa taruh kartunya itu di sini seperti ini. Dan ini harusnya sih bisa ditaruh di base nya ya, kalau di luar base nya nggak bisa kayak gini. Oke, cuman kita simpan aja guys, kasihan sayang. Kita simpan aja biar tidak terkontaminasi dan sebagainya. Aduh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke figurnya guys. Oh wait a minute. Oh, susah banget ngelepas dari blisternya. Serius dah gua. Ini dia agak sulit untuk lepas dari blisternya. Menyeramkan guys. Sumpah dah takut gua. Anjay. Bisa dari mana coba? Wait a minute. A few moments later. Oke guys, ternyata setelah kita telusuri di sini, dia juga dilindungi sama beberapa tali plastik gini ya. Jadi kita harus potong dulu guys. Mungkin kita potong dari belakang aja. Susah juga guys. Kita potong dari depan aja kali ya. Ini agak a little bit scared man. Tuh. Kemudian di badannya juga ada fuck. Takut potongnya salah cuy. Better dari sini ya. Ini aja dah. Itu dia. That's it. Udah kebuka guys. Kemudian juga ada di kaki. Menyeramkan. Takut kena figurnya cuy. Udah belum jir. Kita tarik gini aja lah. Nah, bahkan kalau kita lihat di belakangnya dia benar-benar presisi banget ya dibuatnya, dicetaknya ya. Kayak benar-benar sesuai dengan bentuk figurnya guys. Nah, ini kita buka aja. Probably nggak ada lagi sih. Nah, ini udah bisa, nggak ada bisa kita tarik. Benar-benar susah guys, sumpah. Ini benar-benar. Full. Nah, kita keluar kaki dulu. Oke, ini dia figurnya guys. Oke guys, ini dia figurnya setelah bersusah-susah kita untuk ngeluarinnya. Oke, kita lihat dulu ya dari kepala. Headscarpnya oke, basic aja sih. Dari Red Hood emang kayak gini aja sih. Cuman dia lebih glossy ya yang kita dapatkan di sini. Kayak gini. Nah, ini bisa diturunkan gini, bisa dinaikkan ke kanan kirinya agak sedikit susah. Cuman ini nggak bisa benar-benar kayak ke atas karena dia kepentok sama kerah bajunya ini. Karena ciri khasnya Red Hood kan memang pakai jaket kayak gini. Kemudian dari chest plate-nya, oke aman ya, nggak ada miscoloring, enjoy. Dia timbul juga. Nah, bagusnya dia untuk di torso dia masih bisa digerakin gini, maju mundur depan belakang. Itu bagusnya McFarlane dibandingin sama DC Essential. DC Essential tuh benar-benar kaku guys. Nah, sementara ini masih bisa diginikan. Kemudian ini kita lihat dari abdomennya clear banget ya, masih sangat detail. Cuman nggak ada miscoloring sih di sini yang kita dapatkan ya. Oke, dari sisi belakang kayak gini detail juga ya, ada seperti ini lekuk-lekuknya. Kemudian di sini lecet-lecet bajunya itu masih sangat baik. Kemudian dari tangan, nah tangannya itu dia sengaja dibuat seperti ini desainnya agar dia bisa full untuk rotasi 90 derajat kayak gini. Jadi dia nggak terbatas sendinya, nggak kayak dari figur Fonjoy. Dari Fonjoy agak sedikit sulit sih juga ya. Dari DC Essential juga agak sedikit sulit kayak gitu untuk rotasinya kayak gini. Nah, dia bisa ke depan ke belakang ini full. Oke. Kemudian di sini bisa menekuk sejauh ini. Nah, oke. Di sini juga ini sama. Kemudian di sini kita dapat tempat senjatanya, tapi ya guys, di boxnya kita nggak dapat senjatanya sama sekali gitu. Kayak nggak ada apa-apa ya, udah pistol dan lain sebagainya nggak ada di sini. Nggak kita nggak dapat dari pistolnya kayak gitu.
Nah kemudian kita lanjut aja deh ke tangan, kayak gini aja, dia nggak ball joint full, jadi cuma bisa diputar-putar gini aja, itu kurangnya ya. Dan juga kita nggak dapat optional hand, kita cuma dapat yang ini aja, jadi cuman yang menggenggam kayak gini, kayak menggenggam pistol gitu ya dia, cuman kita real, kita nggak dapat pistol or something. Mungkin akan kita cari lagi nanti, siapa tahu dapat ya guys. Nah bagusnya dia pada kaki, walaupun ada tempat senjatanya seperti ini, dia masih bisa untuk ekstensi sejauh ini kayak gitu. Jadi gerakannya masih full, bagus banget. Kedepannya juga bisa sampai ke hampir 90 derajat sih kalau kayak gini ya. Itu ke belakang agak terbatas karena di sini ditahan sama bokong, cuman ya oke lah. Kemudian untuk di sendi lututnya dia nggak bisa sampai full sampai ke sini ya, dia hanya bisa 90 derajat saja, nggak sampai full 180 derajat kayak gitu. Ini maju, oke. Nah di sini kita bagusnya kita dapat sendi di ujung kakinya, jadi untuk posenya lebih bagus lagi jadinya kayak gitu. Oke, itu aja mungkin reviewnya, karena emang segitu aja. Cuman kalau kita lihat dari detailnya dari sini ya, di tempat naruh pistolnya gitu, dia nggak ada miscoloring sama sekali, bagus banget dilihatnya. Tuh, lihat benar-benar detail. Di sini pun di beltnya pun dikasih detail yang sangat cakep sih ya, nggak yang ada miscolor juga, nggak ada yang lewat-lewat gitu paintingnya. Ini juga di belt depannya juga sama, bagus banget. Di kakinya juga sama, di bootsnya it's okay. Ini ball joint bisa ke depan ke belakang, kiri kanannya nggak bisa. Oke. Sekarang kita bakal mulai komparasinya dia dengan beberapa figur lainnya. Yang pertama dari series DC Essential, kita bandingkan keduanya. Kalau dari segi tinggi nggak jauh beda, cuman di sini Dick Grayson lebih pendek dari Jason Todd jadinya kayak gini. Harusnya sih kalau kita lihat dari beberapa DC Animated Universe ataupun dari komik, kayaknya sih Dick Grayson harusnya lebih tinggi ya daripada si Jason yang menjadi Red Hood. Harusnya Nightwing itu lebih tinggi sebenarnya, cuman ini memang agak sedikit karena dia memang beda merek, jadi pastinya akan ada sedikit perbedaan dari scale-nya kayak gitu. Cuman kalau kita dapatkan sedikit kayak gini, harusnya sih tingginya nggak beda-beda jauh, masih oke lah, masih apple to apple lah untuk kita sejajarkan kayak gini. Memang lebih pendek dikit aja. Kemudian kita bandingkan sama McFarlane dari satu series yang sama ya, tingginya nggak jauh beda, pastinya nggak jauh beda, sama tingginya. Ini kalau yang ini dari yang McFarlane biasa yang masih pakai blister gitu, sementara yang ini yang dari Gold Label itu. Jadi bedanya kita lihat sendiri dari coloringnya, agak sedikit glossy, lebih kalau kita bandingkan lebih glossy yang Gold Label ya, kayak gini lebih detail juga. Sementara kalau ya kita lihat dari segi coloring yang McFarlane biasa emang kadang-kadang ada miss color, kemudian juga cuttingnya juga yang enggak terlalu bagus, kadang-kadang kayak masih ada yang kurang kayak gitu. Ini kalau kita bandingin, memang ini figur yang berbeda ya, cuman kalau kita lihat dari segi kualitas emang Gold Label sih lebih menang jauh daripada si McFarlane yang biasa kayak gitu. Dari segi detail juga oke lah sebenarnya, cuman ya memang lebih unggul aja yang Gold Label kayak gitu. Nah oke, kita bandingkan juga dengan si Batman dari Fonjoy. Ini benar-benar pas banget sih gininya ya, komparasinya. Jadi emang sih agak lebih besar sih sebenarnya. Emang kalau dari Fonjoy itu memang dia dari segi skillnya emang lebih besar dibandingin sama McFarlane ataupun dari DC Essential kayak gitu. Cuman ya oke lah, dari kalau Jason lebih kecil daripada si Batman kayak gitu, masih aman sih ya. Oke, itu aja mungkin untuk video hari ini. Semoga membantu buat kalian untuk memilih dan juga menimbang-nimbang untuk membeli dari DC Red Hood New 52 Black and White Essence Edition dari Gold Label. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.